kesucian diri, di mana mungkin dalam hal ini kita akan membahas, akan mengkolaborasikan antara alunan musik syair-syair dengan sejajaran dengan budaya atau dengan keagamaan atau kerohanian. Seperti yang tadi disampaikan dalam ayat Al-Quran surat Al-Asr, wal asri, innal insana, sesungguhnya demi waktu, sesungguhnya manusia itu ada dalam kerugian. Jadi dalam Al-Quran tersebut sudah diisyaratkan bahwa kita itu semua dalam kerugian. Cuma masih untung kita diikuti dengan kata illa lazina, kecuali lazina amanu, yang beriman wa amilus sholihat dan beramal soleh, watawassaw bil haqqi, yang watawassaw bis sabr, yang saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Mungkin dalam setiap ayat Al-Quran kita akan menimba arti-arti yang eksplisit dan implisit. Kalau kita terjemahkan mungkin itu watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Jadi saling menasihatkan. Mungkin menasihatkan itu tidak hanya dalam bentuk menasihatkan dari satu orang ke orang lain, dari ayah ke anaknya atau dari guru ke muridnya. Nasihat itu semua yang ada di alam dunia ini adalah nasihat. Nasihat itu bisa disampaikan dalam berbagai bentuk. Oleh karena itu, kebanyakan kita bahwa nasihat itu diambil dari dakwah-dakwah atau ceramah-ceramah. Itu juga betul dan itu yang utama. Tapi sebenarnya nasihat itu terdiri dari kehidupan di dunia ini. Mungkin lewat teknologi, lewat budaya, lewat seni, dan lewat lainnya. Jadi tidak hanya dengan kajian-kajian ceramah atau kajian-kajian dakwah. Nasihat bisa saja disampaikan dengan berbagai cara. Di antaranya mungkin kita bisa memanfaatkan seni budaya dan lain-lain. Ibadallah rahimakumullah. Ada beberapa paham, mungkin berdasarkan hadis yang cukup bisa dipercaya atau kadarnya sahih, bahwa seni dalam agama itu banyak madorotnya. Sehingga kadang-kadang ada sebagian yang memahami bahwa mereka akan menjauhi seni karena seni itu akan madorotkan, akan membawa hal-hal yang buruk terhadap sikap dan perilaku kita. Namun dalam hal ini saya tidak bermaksud menafikan. Nah, kita hormati mereka yang berpendapat demikian. Karena kehidupan kita itu terus berlanjut sesuai dengan waktu dan situasi yang ada. Waktu dalam hal ini akan saya sebutkan bahwa waktu itu sifatnya linear. Artinya waktu itu akan terus ke depan. Tidak ada waktu yang berbalik, sehingga kita sebagai manusia kadang-kadang timbul ucapan takut keburu waktu, sehingga ada istilah terburu-buru. Oleh karena itu, maka kenapa begitu? Karena mereka untuk paham-paham modern ini berkeyakinan bahwa waktu itu bersifat linear. Nah, waktu yang bersifat linear ini diawali dengan paham gravitasi Isaac Newton. Padahal sebelumnya, kalau dari awal-awal filosof besar Aristoteles dan Plato itu ada perdebatan mengenai waktu, sehingga sampai sekarang ada pertanyaan duluan mana telur dan ayam. Nah, inilah bentuk asalnya dari filsafat antara guru dan murid Plato dan Aristoteles. Waktu yang tadi ada dalam surat Al-Asr tadi, waktu itu bisa berubah fungsi. Ada dalam istilah pepatah Arab, al-waktu kasyaf. Waktu itu seperti pedang. Jadi, bagaimana kita menggunakannya? Kalau waktu itu digunakan secara baik, maka waktu itu akan mendapatkan hasil yang maksimal pada kita.
Tapi sebaliknya, jika kita salah menggunakan waktu itu, maka waktu itu akan memenggal kita. Artinya kita punya waktu yang sia-sia. Karena itu orang yang beruntung adalah orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok lebih baik dari hari ini. Kemudian orang yang rugi adalah yang sebaliknya. Demikian tausiah pendek ini hanya sekadar menanggapi dari lagunya tadi Bapak Edi, bahwa di dalam kehidupan ini kita memiliki banyak warna dan variasi kehidupan sesuai dengan bidang masing-masing. Nah, kita ya diwajibkan untuk berdakwah dan saling menasihati. Walaupun menasihati itu dengan cara yang kita miliki. Jadi tidak mungkin semua menjadi ustadz, tidak mungkin semua menjadi penceramah. Sehingga kalau ada pertanyaan bagaimana saya bisa menasihati, kalau kan saya bukan seorang ustadz, seorang penceramah. Nah, dalam hal ini kita bisa menasihati, saling memberitahu dengan cara yang kita miliki, baik dengan seni maupun dengan teknologi atau apapun. Begitu pula dalam masalah kebanyakan lagu, mungkin banyak lagu-lagu yang membawa hal-hal yang madorot sehingga menimbulkan kerusakan. Tetapi tidak sedikit juga lagu-lagu yang akan membuat hati nurani kita menjadi tersentuh. Lagu-lagu rohani yang menyentuh jiwa sehingga timbullah giroh keilahian dalam diri kita setelah mendengarkan lantunan lagu tersebut. Dalam hal ini mungkin saya punya pendapat, tidak apa-apa kita mendengarkan lagu dan musik dengan catatan lagunya lagu seperti apa dulu, kemudian syair-syair di dalamnya, dan kita harus pahami bahwa syair seperti apa dulu. Demikian mungkin tausiah hari ini sekedar jawaban atau pelanjutan dari lagu yang telah dibawakan oleh Bapak Edi tadi, karena di dalamnya memang ada filosofis keagamaan yang perlu kita kaji. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.